Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok Terminal Kesiapan Tabanan ingin mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Sebelumnya, sini saya akan memperkenalkan diri dan nama kelompok saya. Saya sendiri Imade Dion Arya Saputra, NIM 028. Dan ada I Gusti Ngurah Made Apriandika, NIM 042. Ada Iko Mangroni Primantara Putra, NIM 006. Ada Iputu Anantari Pramana, NIM 008. Ada Ikadek Rahma Adi Aryana, NIM 014. Ada I Gusti Agung Ngurah Yuda Jaksa, NIM 026. Dan Ide Bagus Kameswara Manuabon, NIM 027. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari terminal. Terminal merupakan titik di mana penumpang dan barang masuk atau keluar dari sistem jaringan transportasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan. Fungsi terminal itu sendiri bagi penumpang yaitu mempermudah berpindah dari satu tujuan ke tujuan yang lainnya dengan memperhatikan segi keamanan dan kenyamanan. Terminal dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, terminal bus tipe A, terminal bus tipe B, dan terminal bus tipe C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi presiden dari kelompok kami. Yang pertama ada Hakataka Bus Terminal. Terminal bus ini dibangun pada tahun 2015 dengan luas 8.991 meter persegi. Untuk sistem tiketnya, sistem ini membuat orang tidak perlu antri untuk membeli tiket di terminal. Untuk sirkulasi orangnya, terminal bus Hakata memisahkan sirkulasi orang dan kendaraan. Untuk sistem signetnya, sistem wayfinding membantu orang untuk mengorientasikan diri dan membiarkan orang memutuskan sendiri kapan dan kemana mereka akan pergi. Untuk fasilitasnya, minimnya penyediaan fasilitas tempat duduk masih berkorelasi dengan fungsi terminal bus. Next. Selanjutnya, Baeza di Spanyol. Tahun berdirinya itu tahun 2012, berlokasi di Spanyol dengan luas area 1.800 meter persegi. Terminal bus ini memiliki struktur atap yang bentangannya panjang, dapat menaungi tiap fungsi ruang di dalamnya. Untuk interiornya menerapkan interior pada divisualisasikan dengan tampilan interior yang plain dan clean serta terdapat banyak bukaan kaca. Untuk furniturnya, penggunaan bench yang dilengkapi dengan stop kontak charger handphone sangat membantu pengunjung atau calon penumpang untuk mengisi daya dan membantu produktivitas ketika menunggu. Next. Selanjutnya ada bus station Slavonski Brod di Kroasia. Luasannya sekitar 377 meter persegi. Untuk indikator fungsinya memiliki fasilitas penunjang sehingga penumpang merasa nyaman ketika menunggu. Terdapat 3 masa bangunan dengan memiliki fungsi yang berbeda di setiap masa bangunannya. Masa pertama fungsi utama, masa kedua fungsi penunjang, dan masa ketiga akan fungsi penunjang dan kontrol. Next. Selanjutnya ada stasiun Metro Paris dengan luasan area 45.000 meter persegi. Untuk indikator waktunya, pendekatan bypassing diterapkan pada bangunan ini dengan tujuan memberi pesan seakan-akan rasa miliki itu timbul di dalam diri pengunjung terminal. Untuk indikator struktur,
pada tingkat 5 ke atas ukuran kolom lebih kecil daripada kolom yang ada area 4 tingkat ke bawah. Next. Selanjutnya, Aru Bus Terminal and Station Square. Berdiri pada tahun 2013 dengan diarsiteki oleh Vehovar dan Jocelyn. Untuk indikator strukturnya, struktur kolom baja dan balok dan diperkuat dengan 2 cincin berliku digunakan sebagai tiang penopang kanopi dengan berbentuk selonjoran bulat. Selanjutnya, indikator struktur menggunakan struktur kolom-kolom beton di bawah tanah dengan jenis kolom pipih serta struktur baja pada atap organik. Untuk indikator fungsi, penggabungan fungsi terminal dan fungsi lainnya. Untuk indikator lokasi berada di pusat kota dengan kondisi yang strategis dan di jalan utama. Untuk indikator waktu, penerapan interior pada terminal divisualisasikan dengan tampilan interior yang plain dan clean, penerapan sistem tiket online dan offline. Nah, untuk kelebihan dari lokasi site yang kami pilih, yang pertama lokasi yang strategis berada di pusat kota Tabanan, yang kedua memiliki area site yang luas. Untuk kelemahannya, fungsi utama sebagai terminal tidak berfungsi secara maksimal. Kedua, fasilitas yang ada masih kurang. Untuk potensinya, yang pertama area site cukup luas sehingga memungkinkan untuk dilakukan rebuilding dan penambahan fasilitas. Yang kedua, tersedianya area terbuka hijau. Untuk yang terakhir, ancaman dari site yang kita pilih, yang pertama sirkulasi kendaraan kurang tertata, yang kedua area pasar kurang tertata, dan yang ketiga adanya isu prostitusi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan tentang tema rancangan dan konsep rancangan. Ya, tema rancangan kami menggunakan critical regionalism, yang mana critical regionalism ini sangat memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama kondisi topografi, seni ketukangan, teknologi. Nah, bangunan bukan merupakan bangunan boksi, bukan bangunan ornamen, dan sangat memperhatikan karakter bangunan yang berdasarkan budaya dan modernisasi. Critical regionalism adalah pendekatan arsitektur yang berusaha untuk melawan ketidakberadaan dan kurang Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan yaitu program Civitas. Nah, pada terminal persiapan ini kelompok kami membagi Civitasnya menjadi 3, yaitu pertama yaitu pengelola terminal, pelaku pasar, dan pengunjung. Nah, untuk pengelola
terminal sendiri itu juga dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama security, ticketing, kepala terminal, sekretaris, supir, cleaning service. Nah, untuk pelaku pasar yaitu ada supplier, pedagang souvenir, pedagang kebutuhan pokok, pedagang bibit, dan untuk pengunjung pun dibagi 4, yaitu warga lokal, domestik, warga asing atau WNA, dan orang difabel. Nah, untuk range umur yang datang itu adalah ke terminal persiapan yaitu dari umur 1 tahun sampai 80 tahun. Di sini ada pun analisa program fungsi aktivitas yang dimana diklasifikasi aktivitas berdasarkan aktivitas pengunjung terminal. Yang yaitu adalah pusat informasi, datang pasar, lalu ke lobi, lalu ke ruang informasi, cek tiket, fasilitas penunjang, selanjutnya yaitu check-in menuju bus. Nah, yang kedua yaitu ada pusat informasi, datang, pasar, lalu ke lobi, lalu ruang informasi atau fasilitas penunjang, selanjutnya itu menuju menunggu pulang. Lanjut, adapun analisa program fungsi aktivitas, klasifikasi aktivitas berdasarkan aktivitas pengunjung terminal, yaitu turun dari bus, menuju ke ruang tunggu, lalu ke lobi, lalu adapun ke pusat informasi atau pasar, ataupun ada yang bahkan pulang. Nah, selanjutnya adalah kegiatan pengelola terminal, yang dimana mereka datang, ada yang ke ruang kepala atau ruang sekretaris, ruang staf, ruang pusat keamanan, lalu ada juga yang datang ke ruang rapat, ruang tamu, toilet, ruang istirahat, lalu pulang. Nah, berikut adalah program fungsi fasilitas pengelola terminal. Nah, di sini kepala terminalnya itu berjumlah 1 orang dengan kegiatan yaitu datang, lobi, menunggu menuju bus, pusat informasi, tempat tiket, loket. Sedangkan sekretaris juga berjumlah 1 orang dengan kegiatan datang menuju lobi, menunggu menuju bus, pusat informasi, tempat tiket, toilet. Untuk tiketing jumlah pengguna yaitu 1 sampai 2 orang, cleaning service yaitu grup dengan total orang 2 sampai 4 orang, sopir yaitu dengan grup juga sama dengan total 6 sampai 12 orang, security grup juga dengan jumlah pengguna yaitu 1 sampai 4 orang dengan kegiatan yang bisa teman-teman lihat, dan ini adalah fasilitas yang setiap pengelola terminal yang akan dikunjungi sesuai dengan garisnya. Nah, selanjutnya ada pengelola terminal, maksudnya pengunjung. Untuk warga lokal biasanya datang itu individu yang kegiatannya yaitu datang, pusat informasi, tempat tiket, menunggu, toilet, menuju bus, dan domestik yaitu biasanya bergrup dengan jumlah orang 2 sampai 5 orang, dan warga asing sama juga 2 sampai 4 orang. Untuk orang difabel itu biasanya berkeluarga dengan jumlah yaitu 1 sampai 3 orang. Nah, ini adalah hubungan fasilitas dengan kegiatan yang mereka lakukan. Untuk aktivitas pasarnya mungkin teman-teman bisa melihat untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada pun program fungsi fasilitas dari terminal, di mana pada kelompok kami membagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama fasilitas pengunjung, di mana dia menyediakan lobi, ruang tunggu, ruang informasi, loket, tiket. Dan fasilitas pengelola yaitu ruang kepala, ruang staf pengelola, ruang rapat, dan fasilitas penunjang yaitu ada ATM, ruang istirahat, ruang kesehatan. Dan fasilitas area parkir yaitu ada pos jaga, parkir mobil, parkir motor, parkir angkutan umum, dan parkir bus. Dan fasilitas servis yaitu ada toilet, ruang CCTV, ruang MMP, dan gudang. Dan untuk fasilitas pasar pun kelompok kami bagi menjadi 3, di mana yaitu ada fasilitas pengunjung, fasilitas pengelola, fasilitas penunjang. Untuk pengunjung yaitu ada ruang informasi, workshop, area kumpul, dan fasilitas pengelola yaitu area loading barang, kantor pengelola, los, dan kios pedagang. Yang ketiga yaitu fasilitas area penunjang yaitu ada pengelola sampah, ruang MMP, penjaga, ATM, toilet.
Nah, ini ada hubungan ruang dari program ruang terminal. Mungkin teman-teman bisa lihat, yang besar itu adalah erat, yang ukuran lingkarannya sedang, yaitu sedang, dan kecil itu jauh. Dan untuk hubungan ruang pada pasar persiapan juga sama, mungkin teman-teman bisa lihat antara hubungan antar ruangnya. Nah, di sini ada hitungan space calculation dari kelompok kami yang buat, yaitu pertama yaitu ada ruang tunggu dengan total area yaitu 80,64 meter persegi dengan lantai finishing keramik 60 kali 60 cm dan wall yaitu dengan cat finishing, plafon menggunakan gipsu, lighting di mana ada dua, yaitu lampu sebagai pencahayaan buatan, jendela sebagai pencahayaan alami, dan penghawaan di mana AC sebagai penghawaan buatan dan jendela maupun ventilasi sebagai penghawaan alami. Dan ini adalah referensi yang kelompok kami dapatkan. Selanjutnya ada ruang informasi, di mana dengan total area 6,48 meter persegi, sama juga dasarnya finishing keramik 60 kali 60 cm dengan finishing tembok yaitu cat finishing, lalu plafon menggunakan plafon gipsum, lighting juga sama, ada dua, yaitu lampu sebagai pencahayaan buatan dan bukan jendela sebagai pencahayaan alami. Dan untuk penghawaan yaitu sama juga, AC sebagai penghawaan buatan dan jendela maupun ventilasi sebagai penghawaan alami. Dan yang ini adalah merupakan referensi yang akan kelompok kami gunakan. Nah, selanjutnya ada loket tiket. Total area yang dibutuhkan yaitu 6,48 meter persegi dengan menggunakan keramik 60 kali 60 cm dengan finishing cat temboknya, menggunakan plafon gipsum. Untuk lightingnya ada dua, yaitu lampu sebagai pencahayaan buatan, bukan jendela sebagai pencahayaan alami, dan ventilasi dan sirkulasi menggunakan AC sebagai penghawaan buatan, jendela maupun ventilasi sebagai penghawaan alami. Berikut adalah foto referensi yang kelompok kami dapatkan. Selanjutnya ada kafetaria dengan total luas area yaitu 50 meter persegi dengan finishing keramik 60 kali 60 cm dengan finishing cat untuk temboknya, plafon menggunakan gipsum, lighting untuk pencahayaan, lampu sebagai pencahayaan buatan dan jendela sebagai pencahayaan alami, ventilasi AC sebagai penghawaan buatan. Dan referensi yang kelompok kami dapatkan yaitu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada pun perhitungan luasan bangunan sesuai KDB yang ada di Tabanan, yaitu dengan KDB yang ditetapkan yaitu 35% dan KLB 1,2, yang dimana mendapatkan luasan luasan dasar bangunan yang dapat dibangun yaitu 2.450 meter persegi dengan KLB 8.400 meter persegi dengan tinggi lantai yang dapat dibangun pada terminal persiapan ini yaitu sekitaran 3-4 lantai. Mungkin untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikut merupakan timeline atau history of terminal persiapan. Nah, jadi sejak 2013 penggunaan dual fungsi atau terminal dengan pasar sudah dilakukan sejak tahun 2013. Nah, ketika malam hari biasanya digunakan sebagai parkir kendaraan beban. Nah, kemudian pada tahun 2015 sekitaran area terminal persiapan ini digunakan sebagai tempat prostitusi. Nah, akan tetapi pada 2015 ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Jadi setelah 2015 itu sudah tidak ada isu-isu prostitusi. Nah, kemudian di pertengahan tahun 2019, terminal persiapan juga digunakan sebagai tempat untuk perayaan Hari Agama Umat Islam. Nah, juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan operasi odol atau overload kendaraan beban.
oleh pihak Dishub dan kepolisian. Kemudian pada tahun 2019 dilakukannya pelebaran pasar tradisional kesiapan dikarenakan dikarenakan pada tahun 2019 adanya pandemi COVID mengakibatkan ditetapkannya PPKM sehingga berpengaruh terhadap operasi terminal dan pasar. Nah, pelebaran pasar tradisional persiapan pedagang bermobil yang sebelumnya berjualan di lapangan Halit Seputra dipindahkan sebanyak 92 pedagang ke terminal persiapan. Nah, juga pada pasar Senggol atau pasar yang beroperasi pada malam hari merupakan hasil dari relokasi pasar Senggol Gajah Mada ke terminal persiapan. Nah, kemudian pada tahun 2021 dilakukannya peresmian Trans Bali Metro Dewata di terminal persiapan. Lanjut. Next. Ya. Kemudian ini merupakan activity analisis pada kawasan Kecamatan Tabanan. Nah, dominan masyarakat Tabanan merupakan bekerja sebagai petani, pengrajin, peternak, serta pedagang pasar. Nah, juga pada kawasan Kecamatan Tabanan ini banyak terdapat tempat ibadah karena di beberapa bagian atau beberapa daerah terdapat komplek masyarakat yang beragama Muslim. Nah, kemudian sepanjang jaringan jalan utama terdapat penunjang aktivitas yang berupa perdagangan kaki lima. Nah, juga terdapat terminal persiapan, yang mana di terminal persiapan juga terdapat pasar tradisional, sehingga pada jaringan jalan utama ini sangat padat diakibatkan oleh aktivitas terminal dan pasar. Nah, pada jaringan jalan utama ini juga terdapat pedestrian diperuntukkan oleh pejalan kaki dan terdapat juga akses untuk pesepeda. Kemudian Taman Kota Tabanan juga dekat dengan kawasan Kecamatan Tabanan ini yang mana merupakan tempat rekreasi atau hangout bagi anak-anak muda dan masyarakat Kecamatan Tabanan. Oke, next. Nah, ini merupakan potential development analysis atau analisis pengembangan potensi. Nah, dari kelompok kami menemukan beberapa aspek yang bisa dikembangkan dari kawasan Kecamatan Tabanan ini. Yang pertama merupakan aspek lingkungan. Nah, keberadaan lingkungan fisik yang berpotensi dikembangkan adalah ruang hijau yang terdapat pada jaringan jalan utama. Karena jika dikelola dengan baik atau ditata dengan baik, lahan hijau ini dapat difungsikan sebagai public space bagi masyarakat Tabanan. Nah, yang kedua dari aspek ekonomi, karena wilayah Kecamatan Tabanan memiliki penduduk yang cukup padat, sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Jumlah pedagang kaki lima atau penunjang aktivitas lainnya yang berjualan di jaringan jalan utama atau tepi jalan utama. Nah, keberadaan pedagang ini sangat membantu aktivitas perputaran ekonomi serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di kawasan Kecamatan Tabanan. Nah, yang ketiga merupakan aspek populasi. Nah, karena setiap tahun peningkatan penduduk Tabanan meningkat, maka maksimum luas lahan yang digunakan untuk membangun rumah dikecilkan agar kedepannya tidak terdapat pemukiman yang kumuh. Nah, yang keempat merupakan dari aspek budaya. Mayoritas masyarakat Tabanan merupakan orang Bali dan sebagian juga merupakan perantau dari beberapa daerah yang agama dan budaya berbeda-beda, sehingga di Tabanan sangat banyak tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini merupakan analisis potensi sampah dari yang terjadi di kawasan Kecamatan Tabanan. Yang pertama, potensi sampah ini berasal dari pemukiman warga atau perumahan warga.
Yang kedua merupakan sampah yang bersumber dari aktivitas pasar atau pedagang kaki lima yang berjualan di jaringan jalan utama. Yang ketiga merupakan sampah yang bersumber dari tempat pembuangan sementara. Nah, yang lokasinya atau tempat pembuangan sementara ini yang berada di pasar terminal persiapan. Nah, ancaman sampah ini jika tidak dikelola dengan baik atau tidak ditangani dengan baik akan berpotensi buruk terhadap lingkungan pada kawasan kecamatan terminal persiapan. Nah, akan tetapi pada faktanya kawasan kecamatan Tabanan ini sudah menangani dengan baik sehingga sangat minim terjadinya potensi banjir atau kerusakan lingkungan terhadap kawasan kecamatan Tabanan. Ya, selanjutnya akan ditelitikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu site. Di sini di mana site terpilih yaitu terminal persiapan yang berlokasi di Jalan Batam, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, dengan luasan site yaitu 7.000 meter persegi. Nah, untuk area site ini di mana dia dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu ada area pemukiman, fasilitas komersil, akses jalan, terus ada pun ruang hijau. Untuk area permukiman itu di mana dia penduduknya itu berlatar belakang sebagai pegawai kantoran, pedagang, petani, dan pekerja pabrik, sedangkan untuk fasilitas komersil yang ada di sekitaran terminal persiapan ini yaitu adalah seperti SPBU, toko-toko, warung, hotel Vista. Nah, untuk akses jalan di sekitaran terminal persiapan yaitu di mana akses jalannya menghubungkan antara kabupaten dan desa yang ada di Tabanan. Dan ruang hijau sendiri yaitu di mana dia berfungsi sebagai lapangan yang berada di sekitaran terminal persiapan. Nah, selanjutnya ada site, yaitu di mana pada site ini dibagi menjadi dua fungsi, yang di mana pertama yaitu area pasar dan area terminal. Nah, untuk area pasar sendiri yaitu dia beroperasi mulai dari pagi hingga sore hari dan malam dilanjutkan sebagai pasar senggol atau pasar malam. Nah, untuk area terminalnya di mana mulai beroperasi pada pukul 7 sampai dengan pukul 3 sore dengan jenis transportasi seperti bemo dan bus. Nah, untuk trek antar kabupaten desa akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Trek antar kabupaten desa. Kendaraan yang beroperasi di terminal persiapan adalah bus dan angkot dengan jalur bus menghubungkan antara kabupaten dan angkot menghubungkan antar desa. Jarak dari Denpasar ke terminal persiapan berjarak 18 km dan menempuh waktu 40 menit. Jika dari Kuta, jaraknya 24 km dan waktunya 55 menit. Jika dari Bandara Ngurah Rai, akan berjarak 31 km dan menempuh waktu 65 menit. Sedangkan jika dari Ubud 20 km dan memakan waktu 45 menit. Next. Terminal persiapan dan pasar. Halte 1. Terminal persiapan ke halte 1 20 menit. Lokasi Jalan Dr. IR Soekarno, Tabanan, Bali. Halte 2. Halte 1 ke halte 2 menempuh waktu 20 menit. Lokasi Jalan Ahmad Yani. Halte ketiga, halte 2 ke halte 3 menempuh waktu 30 menit. Lokasi Jalan Cukro-Minoto. Halte 4, halte 3 ke halte 4 menempuh waktu 45 menit. Lokasi Jalan Imam Bonjol. Terminal persiapan Kuta. Halte 1. Terminal persiapan ke halte 1 50 menit. Lokasi Jalan Nyegangga 1. Halte 2. Halte 1 ke halte 2 30 menit. Lokasi Jalan Bypass Tanah Lot. Halte 3. Halte 2 ke halte 3 30 menit. Lokasi Jalan Raya Semer. Halte 4.
halte 3 ke halte 4, 45 menit. Lokasi Jalan Sunset Road. Terminal persiapan bandara, halte 1. Terminal persiapan ke halte 1, 50 menit. Lokasi Jalan Nihgangga 1. Halte 2, halte 1 ke halte 2, 30 menit. Lokasi Jalan Bypass Tanah Lot. Halte 3, halte 2 ke halte 3, 30 menit. Lokasi Jalan Raya Semer. Halte 4, halte 3 ke halte 4, 45 menit. Jalan Sunset Road. Halte 5, halte 3 ke halte 4, 35 menit. Lokasi Jalan Bypass Ngurah Rai. Terminal persiapan Ubud. Halte 1. Terminal persiapan ke halte 1, 15 menit. Lokasi Jalan Pulau Seribu. Halte 2. Halte 1 ke halte 2, 30 menit. Lokasi Jalan Raya Alas Kedaton. Halte 3. Halte 2 ke halte 3, 30 menit. Lokasi Jalan Barong. Halte 4. Halte 3 ke halte 4, 35 menit. Jalan Raya Mambal Semana. Halte 5, halte 4 ke halte 5, 35 menit. Lokasi Jalan Raya Sangingan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada angkot antar desa. Akses jalan dibedakan menjadi beberapa jenis seperti jalan yang menghubungkan antar kabupaten dan desa. Akses jalan desa memiliki ukuran rata-rata 5 meter dengan pada titik jalan tertentu terdapat tempat-tempat pemberhentian angkot umum untuk menurunkan penumpang. Contoh gambar jalannya ada di sebelah. Next. Selanjutnya ada data analisis set. Potensi banjir. Potensi terjadinya banjir pada set dari informasi yang didapat sangat jarang karena pada sekeliling set ada lahan taman sebagai peresapan serta terdapat saluran drainase yang cukup. Fotonya ada di atas. Selanjutnya ada orientasi matahari. Intensitas arah datangnya matahari pagi dari arah timur pada sisi kanan set. Siang hari matahari berada tepat di atas set dan sore hari di arah barat pada sisi kiri side. Ini gambarnya. Selanjutnya permukaan tanah atau topografi. Permukaan tanah atau topografi pada set memiliki permukaan tanah yang cukup datar, namun pada sisi bagian kiri arah barat kondisi permukaan tanah pada area jalan sedikit miring. Contohnya gambar. Next. Selanjutnya ada tata guna lahan. Yang pertama ruang hijau. Sekitaran set terdapat ruang hijau terbuka yang cukup banyak dengan memiliki fungsi berbeda. Ada yang berfungsi sebagai lapangan untuk masyarakat berolahraga, serta ada juga berfungsi hanya sebagai penyerapan. Yang kedua ada sirkulasi jalan. Akses jalan dibedakan menjadi beberapa jenis seperti jalan utama yang menghubungkan antar kabupaten, serta ada jalan-jalan kecil dan gang untuk akses jalan masyarakat menuju pemukiman desa. Ini contoh gambarnya ada di sebelah kiri. Yang selanjutnya, terdapat banyak pemukiman yang ada di sekitar set. Mayoritas penduduk berasal dari asli Tabanan dengan berbagai latar belakang pekerjaan seperti pegawai kantoran, pedagang, petani, dan pekerja pabrik. Ini contoh pemukiman yang ada di kiri. Selanjutnya ada set development. Set yang memiliki terpilih luasan adalah 7.000 meter persegi. Lokasi set berlokasi Jalan Pulau Batam, Dauh Pekan, Kecamatan Tabanan, Bali. Lokasi terminal persiapan terbilang strategis karena terletak dekat dengan pusat kota. Aksesnya pun terbilang mudah karena berada tepat di seberang jalan utama. Selanjutnya ada sirkulasi dan parkir. Bisa kita lihat dari tanda-tanda merah pada gambar di sini, itulah sirkulasi dari jalan. Yang pertama ada Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Jalan Pulau Batam, Jalan Pulau Ceningan, Jalan Pulau Batam, Jalan Raja Wali, dan parkir terminal persiapan. Next. Nah, landmark dan nodes. Ada beberapa landmark dan nodes atau simpul pada area set dan sekitar set yang dimana pada hal ini berfungsi sebagai penanda bahwa kita telah memasuki kawasan site. Landmark yang terdapat di sekitar berupa tugu, bangunan sekolah, fasilitas apotek, dan hotel. Nodes
sampul yang tepat terletak di area set merupakan pasar tradisional persiapan. Adanya landmark atau node simpul pada kawasan area set sangat diperlukan, sehingga rencana pada perancangan terminal ini menambahkan sebuah simpul sebagai pengingat lokasi set yang mungkin diimplementasikan berupa tugu artwork atau berfungsi tambahan dari terminal tersebut. Contohnya pada gambar sebelah, yaitu pasar terminal tradisional persiapan, Hotel Vista, apotek, tugu Adipura, kantor, dan sekolah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi data dan analisis spasial analisis. Yang pertama itu ada tata guna bangunan. Dapat dilihat pada sekitar saat itu ada beberapa bangunan akomodasi, di mana bangunan akomodasi tersebut berfungsi sebagai fasilitas mendukung aktivitas masyarakat seperti perkantoran, kantor pos yang berada di sekitar set. Yang kedua, bangunan yang ada di sekitar set yaitu bangunan yang berada di tengah set dengan berlantai 2 dengan fungsi sebagai ruang tunggu dan kantor terminal. Yang ketiga itu ada bangunan komersil di sekitar set seperti toko-toko, ruko-ruko, dan warung-warung kecil. Yang keempat ada bangunan pemukiman warga yang ada di sekitaran site. Next. Nah, berikut ini ada tipologi bangunan yang ada di sekitar set, yaitu ada rumah tinggal, perumahan, balai banjar, ruko berlantai 2, ruko berlantai 3, dan sekolah yang berada di sekitaran site. Next. Selanjutnya ada pedestrian. Pedestrian di sekitar set. Dengan kondisi sekitaran terdapat pedestrian berupa trotoar yang sudah memadai untuk penggunanya, serta terdapat ruang tertata hijau pada tepian trotoar yang sangat membantu mengurangi polusi kendaraan. Dapat lihat pada gambar di sekitaran site dan ruas trotoarnya ada pohon baik di kanan maupun di kiri jalan. Next. Selanjutnya ada signature atau petunjuk arah yang ada di sekitar site dan di dalam site tersebut. Terdapat sistem penanda penunjuk arah dan rambu lalu lintas pada sekitaran site untuk memberikan informasi kepada masyarakat, serta di area terminal juga diberikan petunjuk arah seperti petunjuk arah ruang tunggu, tempat berhentinya angkot, informasi tiket, dan petunjuk arah seperti bangunan komersil, contohnya Hotel Vista. Next. Selanjutnya ada batasan administratif. Yang pertama itu ada di sisi sebelah barat site, terdapat area komersil seperti warung, toko, ruko, serta terdapat area ruang hijau terbuka. Yang kedua ada sisi utara site yang merupakan fasilitas komersil juga seperti adanya warung, toko, ruko, serta terdapat area terbuka hijau yang digunakan sebagai lapangan untuk masyarakat sekitar. Yang ketiga ada area selatan, merupakan jalan utama yang berfungsi sebagai penghubung antara Kabupaten Tabanan dan Denpasar dan Badung juga. Selanjutnya ada area timur, merupakan area pemukiman dari masyarakat, tepatnya di sekitaran sana, dan adanya hunian berupa kos-kosan untuk masyarakat pendatang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ini merupakan Sonic Tapa, set yang berlokasi di Pulau Batam dengan luasan
7.000 meter persegi. Nah, ini merupakan zoning awal atau zoning existing yang mana terbagi atas dua, yaitu terminal dan pasar. Nah, kelompok kami memutuskan untuk membagi zoning ini berdasarkan 3 fungsi, yaitu fungsi terminal, penunjang pasar, serta parkir. Nah, dari pembagian 3 zoning ini kami pecah lagi berdasarkan sirkulasi yang terjadi di site, yang berdasarkan sirkulasi kendaraan terminal dan sirkulasi kendaraan yang menuju pasar persiapan. Nah, ini merupakan gambar dari final zoning kelompok kami, yaitu terbagi atas terminal, area penunjang pasar, dan dan parkir. Oke, lanjut. Nah, entrance akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan entrance. Di sini kami menggunakan entrance, ada 3 entrance yang dapat dilihat pada gambar. Pada sisi timur merupakan entrance masuk, di sebelah baratnya itu ada entrance keluar dan ada entrance sekunder. Nah, entrance sekunder ini fungsinya sebagai tempat berlangsungnya masuk sirkulasi, tepatnya sirkulasi mobil supplier barang untuk pasar. Dapat lihat pada gambar perubahan bentuk entrance-nya pada sisi pojok kiri atas slide, dan luasan entrance yang kami gunakan yaitu yang pertama itu dengan luasan 3,5 meter di sisi kanannya untuk sirkulasi bus, mobil, dan di sisi kirinya itu dengan luasan 1,5 meter untuk kendaraan roda 2 atau motor. Next. Selanjutnya ada sirkulasi, di mana sirkulasi ini kami bagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sirkulasi kendaraan, dapat dilihat pada gambar kendaraan masuk melalui entrance yang berada di sebelah timur, lalu parkir dan keluarnya pada entrance keluar yang berada di sebelah kanan. Yang kedua itu ada sirkulasi masyarakat lokal dan supplier barang menggunakan entrance sekunder agar nantinya tidak membuat kepadatan pada entrance utama terminal tersebut. Yang ketiga ada sirkulasi pengunjungnya itu dapat dilihat pada gambar kedatangan dari entrance masuk dan keluarnya juga pada entrance keluar yang dapat dilihat pada gambar. Nah, adapun sirkulasi stasiun bus itu untuk arah timur itu menuju ke desa-desa yang ada di sekitar Tabanan, dan pada bagian barat itu untuk menuju ke Kabupaten Badung. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ini merupakan masa bangunan. Jadi proses dari masa bangunan ini berawal dari zoning yang telah kami tentukan. Kemudian dipecah lagi berdasarkan sirkulasi yang terjadi di site, berdasarkan sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pasar atau masyarakat atau orang yang beraktivitas di area pasar. Nah, kemudian dilakukannya setelah hasil pemecahan berdasarkan sirkulasi, dilakukannya proses extrude atau peningkatan zoning. Kemudian dari proses extrude itu dilakukannya proses duplikasi. Nah, dilakukannya proses duplikasi ini adalah untuk
mengikuti kondisi bangunan sekitar atau mengikuti skala bangunan sekitar, yang mana tujuannya bangunan perancangan terminal ini hendaknya selaras dengan bangunan sekitar site. Nah, kemudian setelah proses duplikasi, kemudian bagaimana kita merespon matahari terhadap massa bangunan terminal ini. Nah, kelompok kami bagaimana merespon matahari ini dengan membuatkan void pada bangunan terminal dan penambahan beberapa bidang pada bagian bangunan. Nah, untuk meminimalisir matahari panas dari arah barat, pada gubahan ini ditambahkan atap sebagai penetrasi panas matahari menuju ruangan, sehingga ruangan tidak terasa panas ketika matahari berada tepat pada barat bangunan. Nah, kemudian setelah proses respon terhadap matahari, bagaimana kita merespon udara, angin terhadap bangunan yang akan kami rancang. Nah, kami mensiasati membuat bukaan pada area terminal dan pasar untuk memaksimalkan masuknya udara pada bangunan, sehingga ruangan terasa sejuk dan nyaman. Nah, kemudian proses yang terakhir yaitu penambahan ruang hijau pada massa bangunan. Hal ini tidak lain untuk agar bangunan ini terkesan sejuk. Di samping itu juga sebagai penetrasi udara pada bangunan. Oke, next. Nah, ini merupakan gubahan massa yang kami buat. Nah, yang pertama merupakan akses bus dari massa bangunan terminal ini, yang mana akses bus ini berada tepat di depan area terminal. Hal ini lain untuk meminimalisirkan terjadinya cross terhadap sirkulasi terminal dan sirkulasi pasar. Nah, kemudian akses pasar kami buat seolah-olah mengelilingi bangunan. Hal ini tidak lain untuk meminimalisirkan juga terjadinya cross terhadap sirkulasi terminal dan sirkulasi yang terjadi di area pasar. Nah, yang kemudian pada gambar ini yang bertanda ruangan yang berwarna merah merupakan area pasar dan kios pasar. Nah, gubahan ini mengikuti skala dan proporsi terhadap bangunan sekitar site, yang mana agar memberikan kesan keselarasan terhadap existing bangunan sekitar. Nah, kemudian ini merupakan ruang hijau dari bangunan rancangan terminal ini, yaitu berfungsi sebagai memberikan kesan sejuk dan sangat membantu untuk meminimalisir terjadinya polusi udara. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan ruang dalam yang kami konsepkan terhadap perancangan terminal ini, yaitu kami mengambil konsep lumbung, yang mana kami mengambil dari beberapa bagian garis yang membentuk sebuah lumbung, yaitu kami gunakan sebagai modul. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini merupakan bentuk modul yang berdasarkan dari garis pembentuk sebuah lumbung. Nah, kemudian dari level-level tiap lumbung ini, yang dari platform sampai atap, kami mendapatkan sebuah proporsi pembagian dari lumbung tersebut. Nah, dari pembagian proporsi tersebut, kami lakukan proses rotate atau pemutaran searah horizontal. Nah, kemudian dari proses tersebut,
kami menggabungkan proporsi yang bersumber dari leveling lumbung ini dan modul yang bersumberkan dari garis pembentuk lumbung ini, kami padukan menjadi sebuah modul seperti ini, yang mana akan kami implementasikan pada dinding terminal. Dengan dapat dilihat pada gambar di samping, bagaimana penerapan modul dan proporsi ini yang diimplementasikan di tembok dengan menggunakan material selected HPL, penambahan groove line agar tidak terkesan monoton, dan perpaduan HPL dan concrete cast agar tidak terkesan monoton dan ada perbedaan atau kontras terhadap material. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan visual dari perencanaan ruang dalam dari terminal dan area pasar. Yang di atas merupakan bagaimana vibe atau suasana dari area terminal, yang di bawah merupakan suasana dari ruang dalam area pasar. Oke, next. Ya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fasad di mana dapat dilihat pada gambar. Adapun fasad pada area penunjang setelah dijelaskan oleh teman saya tadi, dari bentuk massa bangunan pada area penunjang itu, adapun transformasi bentuk massa yang kami gunakan yaitu sebagai dengan acuan merespon lingkungan. Jadi pada area penunjang ini berada di sisi barat, dan untuk merespon dari arahnya matahari sore itu, kami membuat atap dengan level ketinggian yang berbeda seperti pada gambar untuk memberikan udara masuk agar tidak panas nanti pada sore harinya, yang ada dan pemberian partisi kayu pada area pinggir atap ini untuk memperkecil masuknya cahaya matahari ke dalam bangunan tersebut. Nah, pada fasad bangunan penunjang ini kami mengambil struktur-struktur pada bangunan lumbung tersebut menggunakan kolom dengan ukuran 10x10 dan ada sendi dari batu, dan adapun kuncian yang digunakan pada area atas sebagai balok dan menggunakan rangka atap kayu untuk pemberian kesan pertukangannya lagi. Pada area penunjang ini terdapat area kios dagang dan kafetarian. Next. Selanjutnya ada konsep struktur. Terdapat cantilever sebagai sirkulasi manusia serta berfungsi menghubungkan visual dari lantai 1 menuju lantai 2 sehingga terkesan adanya interaksi antara lantai. Bukaan pada bangunan ini selain sebagai respon terhadap angin dan matahari juga berfungsi demikian sebagai penghubung visual antar ruang. Yang pertama itu ada struktur atap menggunakan rangka kayu. Yang kedua, pada superstrukturnya menggunakan kolom beton, serta terdapat beberapa cantilever di beberapa sebagian sirkulasi manusia. Yang ketiga, ada platform beton ekspos dan keramik, penggunaan material yang berbeda untuk mendefinisikan ruang yang berbeda juga. Nah, di sini kami menggunakan studi perseden yang telah kami cari, yaitu studi perseden stasiun Paris yang dirancang oleh Kengo Kuma. Adanya
passing bypass antara pengunjung yang seakan-akan merasakan bangunan tersebut merasa miliknya sendiri dan terasa leluasa untuk dikunjungi dan dilalui. Next. Selanjutnya ada konsep struktur atap. Ada pada bagian terminal itu menggunakan struktur atap dengan bermaterial atap sirap dengan struktur flat content, underlayer, hollow, dan WF struktur, di mana pada bagian atap terminal ini mengacu juga kepada studi presiden yang telah kami gunakan, yaitu pada atap bangunan bus stasiun Slavonski Brod yang berada di Kroasia. Nah, pada area pasar menggunakan atap lana dengan struktur kayu dan adanya struktur concrete beam dan selected HPL. Penggunaan atapnya menggunakan atap sirap. Next. Selanjutnya ada konsep utilitas yang ada di area bangunan kami itu. Yang pertama ada utilitas terminal. Utilitas air bersihnya dapat dilihat pada gambar adanya tower air. Airnya yang berasal dari sumur di mana pada daerah Tabanan untuk sumber air yang berasal dari tanah itu cukup mudah dicari dan kelebihannya juga cukup bagus daripada air yang berasal dari PDAM. Adapun skema dari air bersihnya ini, yang pertama air bersih didapat dari PDAM atau sumur, selanjutnya ke meteran air dan ditampung pada ground tank, selanjutnya dipompa dan didistribusikan ke ruang-ruang yang ada di site. Next. Yang kedua itu air kotor yang berada di bangunan terminal ini, yaitu yang skema air kotornya itu dari air kotor yang berasal dari toilet dan pasar. Jenis air kotor itu berupa kotoran padat, kotoran cair, adanya endapan juga dari pasar yang berasal dari cucian daging atau sayuran. Selanjutnya dari bahan air kotor itu dari toilet itu menuju ke spiteng dan peresapan. Limbah air kotor dan endapan ini masuk yang dari pasar masuk ke gutter dan langsung menuju ke riol kota. Next. Konsep utilitas pada pasar untuk skema air bersihnya juga sama dengan skema konsep utilitas pada terminal, dapat dilihat pada gambar. Ini ada ground tank, di sebelah tower air itu ada sumur dan didistribusikan pada area pasar untuk memberikan air bersih yang berada di sekitaran pasar. Next. Konsep utilitas air kotor pada pasar. Yang pertama itu seperti biasa skemanya sama seperti konsep utilitas pada terminal juga, dan adanya juga endapan dari air kotor bagian area pasar ini langsung menuju ke riol kota, dan untuk toiletnya sendiri langsung menuju ke spiteng. Next. Untuk area penunjang sama seperti sebelumnya, skemanya masih tetap sama, dapat dilihat pada gambar.
Ini untuk konsep air bersihnya. Next. Nah, dan ini untuk air kotornya. Next. Dan yang terakhir ada konsep utilitas, di mana dari ketiga masa bangunan ini ada pun konsep utilitas sampah yang dikeluarkan. Contohnya pada area pasar, adanya pemberian peresapan yang berada di area belakang pasar ini, di mana peresapan ini dari limbah-limbah organik seperti sayuran busuk atau buah busuk langsung masuk ke peresapan ini, yang nantinya bisa diolah menjadi pupuk dan bisa digunakan untuk pupuk di sekitaran untuk pupuk tanaman yang ada di sekitar site, dan bisa untuk dijual lagi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri dan tutup dengan terima kasih.